Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, manajemen 6, ingin menyampaikan materi tentang Six Sigma. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Siti Alimatul Karimah. Yang kedua saya sendiri Ulil Albab. Yang ketiga ada Mbak Tazkiyatun Fatwa Khofifah. Yang keempat ada Tianingsih. Dan yang terakhir ada Mbak Yuni Windy Astuti. Ya, langsung saja ke materinya. Pengertian dari Six Sigma. Six Sigma adalah sistem yang berkomprehensif dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan, dan memaksimalkan sukses di bisnis. Six Sigma secara unik dikendalikan oleh pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan pelanggan. Penggunaan yang disiplin terhadap fakta, data, analisis statistik, dan perhatian yang cermat untuk mengelola, memperbaiki proses bisnis. Tujuan metode ini adalah meningkatkan performa dan menurunkan kemungkinan kesalahan. Pada akhirnya, Six Sigma mampu mewujudkan proses sebuah perusahaan yang kualitas produksinya lebih baik, meningkatkan keuntungan, dan bahkan meningkatkan semangat karyawan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Tianingsih. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar dalam Six Sigma. 1. Fokus pada konsumen. Bisnis yang berusaha menggunakan metode Six Sigma harus memahami konsumennya dengan baik dan mengetahui apa yang memuaskan mereka. Yang kedua ada mengukur value stream dan mengidentifikasi masalah. Melakukan pemetaan proses adalah hal yang wajib dilakukan untuk mengetahui potensi masalah yang mungkin terjadi. Data harus dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Ketiga, eliminasi proses yang tidak perlu. Setelah masalah ditemukan, lakukan perubahan proses untuk mengetahui aktivitas atau proses yang tidak memberikan manfaat bagi produk akhir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses dengan membuatnya lebih lancar. Yang keempat, partisipasi semua pihak. Agar strategi yang disusun berhasil, libatkanlah para stakeholder agar permasalahan dan penyelesaiannya dapat diidentifikasi secara maksimal. Six Sigma dapat berdampak besar bagi perusahaan. Yang kelima, ekosistem yang fleksibel dan responsif. Dalam konsep Six Sigma, segala bentuk inefisiensi atau pemborosan harus disingkirkan. Oleh karena itu, perusahaan harus membangun budaya perusahaan yang fleksibel dan responsif, khususnya dalam melakukan perubahan dalam prosedur agar lebih efektif. Metode dalam Six Sigma. Yang pertama ada DMIC, Define, Measure, Analysis, Improve, Control. DMIC merupakan metode yang bersifat data driven. Tujuannya adalah untuk mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Biasanya DMIC digunakan untuk manufaktur produk atau pengiriman sebuah jasa. DMIC terdiri atas 5 proses, yaitu yang pertama, define, penentuan masalah, tujuan, dan proses. Yang kedua ada measure, pengukuran masalah, performa yardstick, dan evaluasi sistem pengukuran. Yang ketiga ada analisis efektivitas dan efisiensi proses
untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada improve, identifikasi cara perbaikan atau pengembangan suatu proses. Yang kelima ada kontrol, proses penilaian performa implementasi strategi tahap-tahap sebelumnya. Yang kedua ada DMIDV, Define, Measure, Analysis, Design, Validate. DMIDV merupakan metode yang bisa kamu gunakan untuk membuat desain atau mendesain ulang proses manufaktur produk baru. Ini adalah metode yang cocok dipilih jika proses atau produksi yang saat ini dilakukan perusahaan tidak memuaskan pelanggan meskipun jumlah dilakukan optimisasi. Teknik dalam Six Sigma. 1. Brainstorming. Brainstorming merupakan langkah pertama sebelum menggunakan tool dan Six Sigma. Tahapan ini adalah saat melakukan pembuatan ide dan cara kreatif untuk menyelesaikan masalah. 2. Root cause analysis. Root cause analysis atau analisis akar masalah biasanya menggunakan 5W. Why, who, when, what, dan where untuk menganalisis dan menemukan akar permasalahan. 3. Suara konsumen. Langkah ini dilakukan dengan menggunakan suara konsumen atau pendapat mereka, baik secara eksternal maupun internal. Dengan melakukan hal ini, kita dapat mengetahui apa yang bisa dikembangkan atau diperbaiki berdasarkan keinginan konsumen. 4. Sistem 5R. Sistem 5R adalah ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin. 5. Kaizen. Teknik ini merupakan strategi untuk meningkatkan bisnis dengan cara memantau, mengidentifikasi, melakukan pengembangan secara berkelanjutan. 2. Benchmarking. Benchmarking atau menentukan patokan adalah proses menentukan standar pengukuran. 7. Pokayok. Pokayok adalah teknik yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyusunan strategi untuk melakukannya. 8. Value stream mapping. Value stream mapping merupakan teknik pengukuran alur material dan informasi untuk mendesain proyek yang akan datang. Manfaat penerapan Six Sigma Quality. Manfaat yang pertama itu manfaat bagi perusahaan, yaitu yang pertama mempertahankan kelangsungan usaha, meningkatkan market share, customer retention, meningkatkan profit dan investor relation, meningkatkan hubungan dan supplier. Kemudian manfaat yang kedua itu adanya kejelasan performance yang harus dicapai oleh setiap anggota organisasi. Manfaat yang ketiga mempercepat kegiatan improvement, yaitu proses improvement, defect reduction, cycle time reduction, metodologi desain proses, kemudian meningkatkan produktivitas produk atau service improvement, dan cost reduction. Manfaat yang selanjutnya itu mendorong belajar di dalam organisasi, yaitu meningkatkan skill karyawan dalam memperbaiki proses. Manfaat yang kelima, mendorong dilakukannya perubahan yang bersifat strategis atau culture change. Kemudian manfaat bagi pelanggan, yang pertama itu meningkatkan value to customer. Yang kedua, produk atau service yang bermutu tinggi. Kemudian yang ketiga, biaya yang murah dan harga yang murah. Kemudian ada Six Sigma tidak cocok untuk perusahaan Anda itu jika yang pertama kinerja perusahaan cukup tinggi dan perusahaan sudah memiliki program improvement yang efektif. Yang kedua, perubahan yang tengah dilakukan perusahaan dirasa membebani perusahaan maupun karyawan. Yang ketiga, tidak ada potensi perbaikan. Thank you, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.